Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Pada minggu lalu, saya ketika ada kelas online yang dimana itu bukan pertemuan yang penting. Nah, di tengah-tengah Zoom itu, dosen tiba-tiba memberikan tugas gitu. Tetapi suara beliau itu tiba-tiba putus-putus ataupun seperti ada suara bus-busnya gitu. Lalu layar laptop saya itu nge-freeze. Padahal tugas tersebut itu penting gitu, untuk dikerjakan. Nah, kejadian seperti ini pasti sering sekali kita alami di kehidupan sehari-hari. Entah itu pas kita lagi mabar game, mendengarkan musik, ataupun streaming film, atau bahkan pas lagi teleponan. Nah, gangguan sinyal itu selalu ada. Biasanya kita langsung spontan menyalahkan provider ataupun internet kita yang lemot. Tapi pernah nggak kita berpikir secara kritis apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam transmisi ataupun di dalam sistem transmisi itu? Bagaimana bisa sebuah informasi yang harusnya sampai dengan sempurna, utuh, tiba-tiba rusak di tengah jalan? Nah, di dunia telekomunikasi, gangguan itu disebut dengan noise atau derau. Salah satu yang paling sering memicu kerusakan data adalah derau Gaussian. Faktanya, bahkan gangguan kecil sebesar 10% sudah cukup untuk mengacak-acak karakteristik sinyal AC yang membawa data kita. Oleh karena itu, saya, Muhammad Ibnu Akil dengan NIM D1021251047, dan teman-teman saya Akuam Badawi dengan NIM D1021251039. Dan saya Fadil Hikmahyuda, NIM 1021251052. Nah, di bawah bimbingan Pak Stephen, kami melakukan simulasi dengan Python untuk membedah masalah ini. Nah, pada video ini kita akan melihat karakteristik dasar sinyal AC, hasil simulasinya saat dihantam noise, hingga solusinya. Lewat video ini, kita tidak cuma belajar teori gelombang di atas kertas, tetapi memahami alasan nyata kenapa teknologi gadget kita sekarang dirancang sedemikian rupa demi mempertahankan sinyal yang aman dari gangguan. Nah, bermula pada pendahuluan ini, akan masuk ke latar belakangnya atau pendahuluan ini. Kenapa sih sinyal AC itu menjadi komponen yang sangat krusial ya? Jawabannya karena sinyal AC adalah fondasi utama yang mengalirkan energi sekaligus membawa informasi ke perangkat elektronik kita sehari-hari. Nah, masalahnya, di dunia nyata, jalur transmisi itu tidak pernah benar-benar bersih itu. Selalu ada pengganggu berupa interferensi elektromagnetik. Kalau gangguan ini dibiarkan terlalu kuat, data bisa rusak parah. Disinilah kami melakukan riset untuk membedah seberapa besar sih dampak degradasi kalau ada noise sebesar 10% di jalur tersebut. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, kita kenalan dulu dengan model sinyal AC atau yang biasa kita sebut dengan sinyal sinusoidal. Nah, biar gampang untuk menggambarkannya, coba membayangkan seperti roda yang berputar. Nah, suatu roda itu kita ambil titiknya pada satu titik tertentu, kemudian kita perhatikan titik tersebut, kita putarkan rodanya, maka titik tersebut itu akan membentuk suatu gelombang gitu. Nah, rumus matematikanya ini mungkin terlihat rumit, tapi intinya dari rumus ini itu terdapat 3 komponen, yaitu amplitudo, tinggi gelombang, dan frekuensi. Kemudian ada frekuensi, yaitu kecepatan gelombangnya, dan V atau fase awal gelombang. Oke, selanjutnya setiap sinyal gelombang atau itu punya identitas fisik yang unik. Salah satu yang penting adalah panjang gelombang, itu lambda.
dan energi yang dibawanya. Besaran-besaran inilah yang menentukan sejauh mana sebuah sinyal bisa merambat dan seberapa kuat dia mempertahankan energinya sebelum akhirnya melemah dan habis di ujung jalur transmisi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai apa itu noise Gaussian, hubungannya dengan relativitas Einstein, hingga hasil visualisasi simulasi Python-nya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, saya silakan kepada rekan saya. Baik, saya mohon dilanjut dulu. Nah, kita bakal lanjutin tentang dasar teori yang sebelumnya kan itu karena dasarnya. Nah, pada dasar teori ini kami menjelaskan beberapa konsep fisika yang berkaitan dengan sinyal gelombang. Nah, yang pertama-tama itu ini ada persamaannya itu V noise dalam kurung T sama dengan V bersih dalam kurung T ditambah N dalam kurung T. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa sinyal yang diterima merupakan gabungan antara sinyal asli dan noise atau gangguannya. Nah, jika semakin besar noise-nya, maka kualitas sinyalnya itu juga bakal semakin menurun. Nah, hal ini bakal menyebabkan BER atau bit error rate meningkat sehingga proses deteksi data menjadi kurang akurat. Nah, lalu pada kolom bawahnya itu terlihat ada 75 Hz. Nah, sinyal 75 Hz ini termasuk dalam gelombang elektromagnetik ELV atau Extreme Low Frequency. Pada frekuensi ini, panjang gelombangnya sangatlah besar sehingga kurang efisien digunakan untuk transmisi dari kabel secara langsung. Nah, lalu pada berikutnya itu ada rumus persamaan itu E sama dengan HF. Nah, dengan konstanta Planck sebesar 6,626 kali 10 min 34 Joule second. Karena frekuensi yang digunakan hanya 75 Hz, energi fotonnya sangat kecil, sehingga dibanding energi thermal, sehingga efek kuantum tidak dominan pada sistem ini. Kita lanjut. Lalu pada dasar teori yang berikutnya yaitu tentang relativitas khusus. Nah, dalam slide ini terdapat 2 poin, yaitu pertama, yaitu kecepatan cahaya di ruang vakum selalu konstan untuk semua pengamat. Yang kedua, hukum fisika berlaku sama pada semua kerangka inersia atau kerangka yang bergerak dengan kecepatan yang tetap. Penerapan teori ini terdapat pada sistem GPS, satelit GPS mengalami perbedaan waktu akibat efek relativistik, sehingga diperlukan koreksi dilatasi waktu agar posisi yang dihitung tetap akurat. Tanpa koreksi relativistik, kesalahan posisi GPS dapat mencapai sekitar 10 km per hari. Kita lanjut. Nah, pada slide ini kita bakal bahas metodologi. Nah, metodologi yang digunakan pada parameter sinyal ini sebagai berikut. Nah, dapat dilihat bahwa ada amplitudo sebesar 6 volt, frekuensi 75 Hz, dengan fase 15 derajat, dengan noise sebesar 10%, dengan panjang medianya 2 meter. Berdasarkan parameter tersebut, sinyal dimodelkan dengan persamaan yang di bawah ini, yaitu Ft sama dengan 6 sin 150 pi T per pi per 12. Nilai 6 di sini, dia menunjukkan amplitudo maksimum sinyal, sedangkan 150 pi berasal dari frekuensi sudut atau omega sama dengan 2 pi frekuensi. Fase pi per 12 radian menunjukkan bahwa gelombang mengalami pergeseran fase sebesar 15 derajat terhadap titik awal. Kita lanjut. Nah, di metodologi berikutnya itu ada langkah perhitungan. Pada langkah pertama ini kita akan mengubah fase dari derajat ke radian. Dapat dilihat itu ada pi sama dengan 15 derajat dikali pi per 180 derajat sama dengan pi per 12 radian. Nah, langkah kedua juga sama, yang dimana dari omega kita ubah menjadi radian juga. Lalu ada periode. Nah, untuk periode di sini kita menggunakan rumus pada umumnya itu T sama dengan 1 per frekuensi. Nah, yang gimana kita dapat lihat frekuensinya itu sesuai yang kita tentukan tadi di awal. Dengan hasil sebesar 13,33 milidetik. Nah, lalu ada langkah terakhirnya itu, kita menghitung panjang gelombang menggunakan rumus pada umumnya itu lambda sama dengan kolom per
PF, yang dimana dibanding frekuensi 75 Hz maka diperoleh panjang gelombang sekitar 4 juta meter atau 4.000 km. Kita lanjut. Hasil besaran gelombang. Nah, pada slide ini kita didapat beberapa hasil, yaitu frekuensi sudut bernilai 471,24 radian per second yang berasal dari 150 pi radian per second. Lalu juga diperoleh periode sinyal sebesar 13,33 milidetik ya. Artinya satu gelombang penuh terjadi dalam waktu tersebut. Lalu juga terdapat gelombang yang mencapai 4.000 km. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa sinyal 75 Hz memiliki panjang gelombang yang sangat besar dan berada pada pita ILV. Akibatnya antena yang dibutuhkan juga sangat besar sehingga transmisi nirkabel langsung menjadi kurang efisien. Kita lanjut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Nah, pada slide ini dapat ditampilkan grafik sinyal AC bersih dengan amplitudenya sebesar 6 volt dan frekuensinya sebesar 75 Hz. Gelombang berbentuk sinus yang stabil menunjukkan bahwa sinyal belum dipengaruhi oleh noise atau gangguan. Nilai awal tegangan sekitar 1,55 volt terjadi karena adanya fase awal sebesar 15 derajat. Dari grafik ini nih kita tuh dapat melihat bahwa sinyal AC itu berubah secara periodik terhadap waktu dan memiliki pola yang teratur. Pada slide selanjutnya, di sini tuh kita dapat melihat dua sinyal, ada warna biru dan warna oranye. Pada warna biru ini, garis biru ini nih menunjukkan sinyal asli, sedangkan garis oranye menunjukkan sinyal yang mengalami gangguan. Nah, perbandingan antara sinyal bersih dan sinyal yang telah ditambahkan noise sebesar 10% ini terlihat bahwa noise menyebabkan permukaan gelombang menjadi tidak stabil dan muncul getaran kecil pada sinyal. Walaupun bentuk dasar sinyal masih terlihat, kualitas transmisi mulai menurun akibat adanya gangguan tersebut. Pada slide ke-13. Nah, slide dijelaskan dampak noise terhadap kualitas sinyal komunikasi. Noise menyebabkan nilai SNR menjadi sekitar 2,1 dB yang menandakan adanya penurunan kualitas sinyal. Gangguan ini nih paling berpengaruh pada amplitudo karena noise bersifat aditif. Selain itu, noise juga dapat menggeser titik zero crossing sehingga menimbulkan clock jitter dan menurunkan ketepatan deteksi data. Pada belakangan ini kita dapat melihat bahwa sinyal bersih atau open A itu memiliki sinyal bukaan yang lebar, sedangkan sinyal dengan noise 10% atau partially closed A ini nih memiliki bukaan yang lebih sempit daripada sinyal bersih. Pada slide berikutnya. Nah, slide ini nih menghubungkan konsep gelombang dengan fisika modern. Pada bagian pertama, dihitung energi foton menggunakan persamaan Planck dan diperoleh energi yang sangat kecil sehingga efek kuantum pada frekuensi 75 Hz tidak dominan. Namun, prinsip gelombang tetap digunakan pada komunikasi serat optik dengan frekuensi cahaya yang jauh lebih tinggi. Bagian kedua membahas GPS, di mana teori relativitas mempengaruhi sinkronisasi waktu satelit. Jika koreksi relativitas tidak dilakukan, maka posisi GPS dapat mengalami kesalahan hingga beberapa kilometer. Baik, pada slide berikutnya, sebagai penutup ada 4 poin penting yang bisa kita bawa pulang hari ini. Sinyal yang kita teliti memiliki panjang gelombang yang sangat besar
karena berada di pita L. Noise sebesar 10% terbukti merusak struktur amplitudo sinyal secara signifikan. Manipulasi fase atau frekuensi dapat solusi cerdas untuk menjaga keamanan data di jalur transmisi yang bising. Dan yang terakhir, teknologi secanggih apapun itu tidak akan pernah lepas dari hukum fisika dasar, mulai dari mekanika kuantum hingga relativitas. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua dalam memahami proses di balik layar gadget kita. Sekian dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian. Baik, terima kasih banyak sekali pada teman-teman saya atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Semoga lewat video singkat ini kita semua bisa lebih menghargai proses rumit di balik lancarnya internet dan komunikasi yang kita nikmati setiap hari. Sekian dari kami. Sekarang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.